Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah hidrolika dan drainase. Di sini dosen pengampu kami Ibu Hartati. Saya berasal dari kelas 2E D3 Teknik Sipil. Dengan beranggotakan yaitu Imam Afdial Makmur, Bunga Ramadhani, Sofia Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang banjir. Pertama yaitu latar belakang. Hampir seluruh negara di dunia mengalami masalah banjir, tidak terkecuali di negara-negara yang telah maju sekalipun. Masalah tersebut mulai muncul sejak manusia bermukim dan melakukan berbagai kegiatan di kawasannya atau berupa dataran banjir atau suatu sungai. B. Tujuan penelitian. Bagaimana proses terjadinya banjir? Untuk mengetahui penyebab banjir, untuk mengetahui tentang apa yang harus dilakukan agar tidak ada jatuhnya korban ketika banjir. C. Rumusan masalah. Bagaimana proses terjadinya banjir? Apa penyebab banjir? Bagaimana cara menanggulangi banjir? Ya, akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Imam Afdial Makmur, nomor BP 190102 1019 dari kelas 2E D3 Teknik Sipil. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu D. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis, memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengulangi bencana banjir, serta persiapan apa saja dalam menghadapi bencana banjir yang akan terjadi. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu bagaimana masyarakat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kesiapannya terhadap bencana banjir. B. Bagaimana aparatur desa memberikan tambahan informasi kepada aparatur desa tentang persiapan dalam menghadapi bencana banjir, sehingga dapat disosialisasikan kepada warga masyarakat sekitar. Yang C. Bagi peneliti menerapkan teori-teori yang didapat ketika kuliah mengenai mitigasi terhadap bencana. Selanjutnya bab 2. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Peristiwa banjir timbul jika air mengenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang melimpah ke lingkungan sekitarnya. Kekuatan banjir mampu merusak rumah dan menyapu fondasinya. Air banjir juga membawa lumpur berbau yang dapat menutup segalanya setelah air surut. Banjir adalah hal yang rutin. Selanjutnya, jenis-jenis banjir. Yang pertama itu banjir sungai. Terjadi karena air sungai yang meluap. Contoh ketika banjir sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Contohnya bisa dilihat di slide. Kedua, banjir danau. Banjir danau terjadi karena air danau meluap atau bendungan jebol. Mungkin sekian penyampaian dari saya, dan lanjut kepada rekan saya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sofia Febrianti, nomor BP 1901021024, akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, penyebab terjadinya banjir. 1. Penerbangan hutan secara liar disertai reboisasi. Yang kedua, pendangkalan sungai. Yang ketiga, pembuangan sampah yang sembarangan, baik ke aliran sungai maupun gotong royong. Yang keempat, pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat. Yang kelima, pembuatan tanggul yang kurang baik. Yang keenam, air laut, sungai, dan danau yang meluap mengenai daratan. Yang ketiga, dampak negatif banjir. Yang pertama, rusaknya areal pemukiman penduduk. Yang kedua, sulitnya terdapat air bersih. Yang ketiga, rusaknya sarana dan prasarana penduduk. Yang keempat, rusaknya areal pertanian. Yang kelima, timbulnya penyakit-penyakit. Yang keenam, hambat transportasi darat. 4. Cara mencegah banjir. Pertama, membuat lubang resepan biopori. Buat lubang berbentuk silinder secara vertikal di dalam tanah dengan diameter 10 cm dan kedalaman lubang 80 sampai 100 cm. Lubang resepan ini dapat dibuat di halaman rumah, di dasar saluran atau got, batas antara tanam dan teras, atau pada tanah lapangan berumput di mana ada genangan dan aliran air hujan.
Alat pembuatan lubang biopori dapat dibeli di kampung IPB, juga di toko turbo terdekat seharga 175.000. Agar pinggiran lubang tidak cepat rusak, bibit lubang diperkuat dengan adonan semen selebar 2-3 cm dan tinggi 10 cm di sekeliling mulut lubang agar tidak cepat rusak, terkikis, atau pemasangan pipa paralon diameter 12 cm dan bagian atasnya. Kesimpulan, bencana banjir ini sangatlah rawan dan banyak terjadi di berbagai daerah negeri kita, misalnya di kota Jakarta, Bandung, dan kota lainnya yang tidak kalah besar dan banyak memakan korban. Sebenarnya penyebab terjadinya penyebab utama dari banjir itu adalah akibat dari pembuatan manusia sendiri. Misalnya saja adanya penerbangan pohon secara liar di hutan, maka terjadinya banjir. Penerbangan dan kemudian pembuangan sampah sembarangan sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat, maka terjadilah banjir. Cara yang paling efektif untuk mencegah banjir dengan adanya sikap atau perilaku menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Dan cara yang efektif untuk menanggulangi ketika adanya banjir adalah membuat rumah akrab banjir. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, kejanggalan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.